Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap akal budimu. Nggak mungkin, kita harus menghormati akal. Yang membedakan manusia dari makhluk lain adalah akal. Nah begitu ya. Jadi baru kemudian Mesias. Mesias itu adalah bagian dari Taurat. Ketaatan kepada Mesias itu adalah bagian dari Taurat. Makanya dikatakan dia melengkapi Taurat itu. Karena ritual-ritual bakar kambing, bakar domba kalau dosamu itu kan sebelum Mesias datang. Memang begitulah dulu ritualnya. Tapi kalau Mesiasnya datang, ya datang pada Mesiasnya. Dia yang berwenang mengurus dosa kita. Dia yang tahu bagaimana kita bisa terlepas dari dosa. Mesias, dia sudah melakukan pelayanannya 3 tahun yang lalu, yang beresiko, yang berakhir pada penyaliban. Itu kan harganya mahal dibayar sama sang Mesias. Jadi ya ketaatan kepada Mesias adalah bagian dari hukum Taurat. Kami enggak melawan hukum Taurat. Semua yang dilarang di hukum Taurat itu tetap kami lakukan. Makanya kami tetap membaca Perjanjian Lama. Karena memang kami harus menaati perintah dari Tuhan semesta alam itu. Nah begitu ya. Baru apa lagi nih ya? Ya saya rasa itu aja. Terima kasih. Silakan Bang Juma. Sedikit sebelum ditanggapi Bang Juma, sedikit aja Bang. 3 detik Bang. Begini, ada tertulis di kelemahankulah maka nyata kemuliaan dan kekuasaan Tuhan. Jadi kami orang Kristen mengakui kami lemah, maka kami mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Tambahan yang kedua, tolong dicatat, tidak ada satu catatan pun yang menyatakan Tuhan Yesus itu berdosa. Itu makanya dia adalah Tuhan. Terima kasih Pak Juma. Iya, baik. Saya ambil dari yang terakhir ya, mohon izin teman-teman. Tidak ada satupun catatan mengatakan Yesus itu berdosa. Kalau begitu, Yesus haram hukumnya dibunuh. Perintah Tuhan Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau hambur-hamburkan dusta. Orang yang benar, orang yang tidak bersalah, orang yang tidak berdosa, jangan kau bunuh. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian yang ada di dalam hatinya. Salah satunya adalah menumpahkan darah orang yang tidak berdosa. Kan tadi di awal kan saya sudah katakan, orang Kristen itu tak berakal. Maaf, bukan tak berakal, tidak menggunakan akal. Oke? Anda mengaku Yesus tak berdosa, tetapi kemudian Anda mengumpulkan semua dosa-dosa manusia. Dosa mencabul, membunuh, merampok, memperkosa ibu kandung sendiri, membunuh anak-anaknya sendiri, itu dilimpahkan ke Yesus. Yesus berlumuran dosa, Anda katakan tidak berdosa. Jadi Yesus itu layak masuk ke neraka. Kalau Anda memaksakan semua dosa-dosa ditebus sama Dia. Ini kenapa pemainnya diganti sama ibu ini? Jadi serba salah Anda itu. Yesus tak punya dosa, tapi dosa-dosa Romawi Yunani membunuh jutaan manusia itu dilimpahkan ke Yesus. Kemana Yesus harus pergi mempertanggungjawabkan itu? Ya ke neraka lah. Masakan seperti itu? Ini kaidah apa? Kemudian semua yang ada di Taurat kami lakukan. Bung, yang mana yang Anda lakukan di Taurat? Nyembah Yesus? Apakah itu perintah Taurat? Tidak bersunat? Apakah itu perintah Taurat? Ibadah minggu? Apakah itu perintah Taurat? Tidak bersunat, ibadah minggu, makan babi, apakah itu perintah Taurat? Mana yang Anda lakukan di Taurat? Tak ada. Tak ada satupun. Di hukum Taurat itu Anda lakukan, tak ada satupun. Boleh Anda tunjukkan kepada saya kalau ada. Tak ada. Kemudian siapa lagi tadi? Kristen membunuh akal. Memang betul, Kristen itu membunuh akal. Makanya mereka melakukan hal yang menjadikan mereka Kristen. Panduan perintahnya ada di dalam 1 Korintus 1 nomor 19. Aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar, dan kemampuan berpikir cerdas akan aku lenyapkan. Tidak ada di Kristen itu apa? Pola agama Kristen yang diasaskan dari akal itu apa? Yang mengantar kita ke ibadah minggu itu apa dari akalnya? Nggak ada. Menyembah Yesus dari akal apa? Tak ada. Tak ada di Kristen itu kemudian masuk akal. Tidak ada satupun. Kemudian menyembah Yesus sama dengan menyembah Bapa. Waduh, dengarkanlah perintah anakku. Perintah anaknya apa? Matius 28 nomor 20.
Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Itu kata Yesus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Mana perintahnya Yesus? Supaya kita menyembah dirinya. Mana perintahnya Yesus? Supaya kita membatalkan hukum Tuhan. Mana perintahnya Yesus? Supaya kita hari Minggu ibadah. Supaya kita... Saya lanjut ya teman-teman. Iya Gurunda. Kenapa? Kenapa itu Bang? Iya, mohon izin. Tadi report tadi Bang, ada yang laporkan. Iya. Lama-lama saya disalib juga ini sama teman-teman kita ini. Matius 28 nomor 20, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Di dalam Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya. Percaya berarti kita harus mengikuti perintahnya. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Perintah Yesus kita kumpul. Setelah kita kumpul lalu kemudian kita praktekkan semua perintah-perintahnya, tak bisa membuat kita menjadi Kristen. Justru kalau segala perintah Yesus kita praktekkan, kita jadi Islam. Coba Yohanes 14 nomor 12. Kalau engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan segala pekerjaan yang aku lakukan. Oh, kita jadi Islam. Yesus sunat, Yesus puasa, Yesus sujud dalam beribadah. Jadi Islam kita jadinya, bukan menjadi Kristen. Lanjut lagi. Lalu Anda mengatakan Paulus itu bertaubat. Paulus itu apa? Paulus itu tidak bertentangan dengan Yesus. Paulus itu adalah orang pilihan. Paulus itu adalah orang yang dijamah kemudian. Kalau begitu kenapa dia di dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26, kenapa dia bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen? Harusnya Paulus ketika keluar meninggalkan Yerusalem, mengajarkan orang tidak bersunat, makan babi, menyembah Yesus. Harusnya ketika dia balik ke Yerusalem, dia tidak bertobat. Dia tidak kembali taat kepada hukum Taurat yang dia ajarkan sendiri di luar, bahwa hukum Taurat itu sudah terhapuskan dengan matinya Yesus. Tapi kenapa begitu balik ke Yerusalem, di tengah-tengah imam-imam tua-tua, dia bertobat? Ini artinya apa teman-teman? Coba dipikirkan lagi. Lalu kemudian Anda mengatakan Yesus itu untuk seluruh manusia. Ini saya katakan mohon maaf, sekali-kali akal Anda ini tolong dipakailah sekali-sekali. Dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, Kisah Para Rasul 13 nomor 23. Tuhan mengirim juru selamat kepada Bani Israel. Titik 2, Yesus. Yang kedua, imam-imam kepala mahkamah agama orang Farisi, mahkamah agama sepakat membunuh Yesus untuk menyelamatkan Yerusalem dari perampasan kekaisaran Roma. Mereka membuat nubuat. Hari itu juga, tahun itu juga, Imam Kayafas bernubuat, Yesus harus mati untuk menyelamatkan Bani Israel dari perampasan kekaisaran Roma. Coba Anda baca Yohanes 11 sampai nomor 57. Yohanes 11 dari 45 sampai nomor 57. Coba Anda baca. Mereka mulai hari itu sepakat membunuh Yesus demi untuk menyelamatkan bangsa mereka dari perampasan bangsa Romawi. Ini gimana? Kita harus percaya Bible atau percaya asumsi? Yang ketiga, Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu kata Yesus. Kami bukan Bani Israel. Kemudian Paulus mengaku di dalam Galatia 2 nomor 8. Aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Ya, kami bersunat karena kami mengikuti milah Abraham. Kami menerima ajaran dari keturunan Abraham. Sunat adalah perjanjian kekal
yang harus diajarkan kepada anak keturunan secara turun-temurun. Nah, kami mendapatkan pengajaran wajib hukumnya dari keturunan Abraham, yaitu sunat. Maka kami bukan untuk Kristen. Kristen untuk orang tidak bersunat. Kami bersunat. Nah, itu yang perlu saudara pahami. Terus kasih terakhir. Berbicara mengenai kasih. Sekali lagi saya katakan, Bung, kalau kita berbicara mengenai kasih, kasih kepada Tuhan, tadi saya sudah mengajarkan. Mengingatkan. Ulangan 11 nomor 1. Yosua 22 nomor 5. Matius 19 dan seterusnya. Matius 23 dan seterusnya. Lalu Yesus sendiri mengajarkan kasih kepada dirinya. Yohanes 14 nomor 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Sekali lagi, barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepada mereka. Saya ulang, barang siapa memegang perintahku. Mana perintah Yesus agar kita menjadi Kristen? Tak ada. Mana perintah Yesus agar kita menyembah Yesus? Tak ada. Mana perintah Yesus agar kita mengkitabkan perjanjian baru, surah-surah Paulus? Tak ada. Mana perintah Yesus agar menjadikan kemudian dirinya sebagai Tuhan dari 3 pribadi? Tak ada. Mana perintah Yesus supaya kita masuk ke gereja? Tak ada. Mana perintah Yesus agar kita percaya kepada pendeta, pastor? Tak ada. Mana perintah Yesus agar non-Yahudi membayar perpuluhan? Tak ada. Mana perintah Yesus supaya kita kemudian masuk beribadah hari Minggu? Tak ada. Makan babi? Tak ada. Tidak bersunat? Tak ada. Lalu bagaimana bisa mendapatkan kasih dari Tuhan? Bagaimana bisa mendapatkan kasih dari Yesus? Orang-orang yang tidak dikasihi Tuhan dan tidak dikasihi Yesus, di mana tempatnya? Neraka. Sederhana kok belajar itu. Yang penting kita mau gunakan akal, bukan doktrin. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, kata Yesus loh. Nah, sekarang mana perintah Yesus yang Kristen lakukan? Tak ada satupun. Satu aja perintah Yesus yang Kristen lakukan itu tak ada. Nggak ada. Satu pun tak ada. Sekali lagi saya katakan, tidak ada satupun perintah Yesus yang dilakukan oleh Kristen. Titik. Tak ada. Lalu kemudian Yesus mengatakan, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, dia tidak menuruti firmanku. Nah, Kristen mengikuti firman Yesus enggak? Sabda Yesus enggak? Tidak. Berarti Kristen ini tidak mengasihi Yesus. Kalau Kristen mengasihi sesama manusia, mungkin saja memberikan Indomie, ya, bagi-bagi obat, bagi-bagi selimut, sabar, tekun, katanya. Mungkin setelah Indonesia merdeka, mungkin Kristen begitu, iya. Tapi kalau mengasihi Tuhan, tidak. Mengasihi Yesus, tidak. Tidak. Tak ada sama sekali itu. Jadi saudara, silakan. Kristen itu memang baik, kelihatannya baik. Tapi untuk kasih kepada Tuhan, Kristen tak punya. Kasih kepada Yesus, Kristen pun tak punya. Makanya Yesus berpesan, waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Dari buahnya kalian bisa mengenal mereka. Apa itu? Memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bahkan bermujizat pun pakai namaku. Hati-hati, hati-hati. Itu adalah tanda-tanda buah dari pengajaran nabi palsu. Demikian. Silakan Bang Herman ditanggapi. Itu teman kita yang tadi kemana ya? Kok yang menggantikan Bu Rasmi ya? Kabur dia. Katanya Alamak. dia habis kabur dari tempat Bang Hardi, katanya, kata teman di bawah tadi. Ya, ya. By the way, kalau Bang Juma disalibkan terus mau jadi apa nanti Bang Juma? Wah, saya berarti terkutuk saya bang, karena yang disalib itu orang terkutuk. Yesus tidak terkutuk, saya pun insya Allah tidak terkutuk. Gimana dong? Mesias sudah ada, mau jadi Mesias yang kedua. Mesias itu tidak pernah dinubuatkan untuk mati menanggung dosa manusia. Nggak ada nubuatan kayak gitu. Mesias itu adalah seorang raja yang memimpin kemudian kerajaan Daud. Baik hukum Tuhan maupun hukum yang datang kepada mereka berdasarkan dengan tafsiran mereka kepada kitab Tanak. Itu Mesias.
Mesias itu artinya manusia yang diurapi, bukan Tuhan. Nanti menjadi Tuhan setelah ajaran Roma Yunani kuno diadopsi, terjadi sinkretisme, kemudian dipadukan dengan ajaran Helenisme. Maka lahirlah pengajaran orang yang diurapi menjadi Tuhan. Begitu, Bang. Iya, ya. Jadi betul ya kata Bang Juma itu ya. Mesias itu manusia yang diurapi Ya, supaya memerintah di, tapi plus ada unsur ilahinya. Itu yang saya pahami ya dari Mesias versi Yahudi ini ya. Kita kan mengikuti versinya mereka. Nah, Yesus itu memenuhi kriteria. Dan bagaimana Mesias ini menjalani hidupnya, termasuk penderitaan yang akan dialaminya karena penyelamatan manusia ini, udah ada sebenarnya itu tertulis. Yesaya 52, Yesaya 53, ada banyak lagi sebenarnya ya. Jadi kalau Bang Juma bilang nggak ada, ya kenyataannya ada itu ya. Memang orang berselisih paham. Bukan tentang Yesus Nazaret atau Mesias itu. Itu tentang Israel lah. Ya macam terserah lah perdebatan itu. Tapi yang jelas Kristen mengimani bahwa semua penderitaan yang harus dialami Mesias itu telah dialami oleh Yesus dari Nazaret. Itulah kenapa orang Kristen dan murid-murid Yesus dan banyak juga Yahudi sekarang yang percaya bahwa Yesus dari Nazaret itu adalah Mesias yang sesungguhnya. Nah, dengan begitu kita mengikuti Mesias Yesus dari Nazaret ini, kami disebut menjadi pengikut Kristus. Jadi Kristian. Nah, itulah asal mulanya. Jadi bisa dibilang sebenarnya orang yang percaya Yesus ini bisa disebut juga Yahudi. Yahudi apalah ya? Yahudi pasca Mesias gitulah ya. Yahudi setelah Mesias. Bisa juga dibilang begitu sebenarnya. Itu kan hanya masalah penyebutan aja. Yang penting intinya Kristen itu adalah mengikuti Sang Mesias. Nah, Mesiasnya itu ya Yesus dari Nazaret. Dan Yesus dari Nazaret ini pun nanti, kan sekarang di sorga, nanti pun dia akan datang sebagai Raja. Raja untuk semua bangsa. Tapi pemerintahannya di Israel sana. Jadi pengharapan orang Israel itu juga sebenarnya nanti akan terpenuhi pada Yesus dari Nazaret ini. Karena Yesus dari Nazaret ini nanti secara formil akan menjadi Raja di atas segala raja. Artinya setiap sabdanya menjadi hukum formil. Karena statusnya sudah raja di atas segala raja. Jadi implikasi dari pelanggaran sabdanya menjadi melanggar undang-undang, kriminal atau apalah itu. Pokoknya bisa berujung pada ya hukuman formil dari negara, dari penguasa global ya. Jadi itu nanti kalau orang Kristen mengimaninya sebagai kerajaan 1000 tahun dari Yesus Kristus. Sebagaimana doa orang Kristen, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Itulah doa orang Kristen selalu. Jadi kerajaan 1000 tahun nanti akan merealisasikannya. Nah, baru apa lagi nih ya? Yang saya catat ini banyak juga udah Bang Juma tadi sampaikan apa ini. Yesus diutus hanya ke Bani Israel. Ini udah kita bahas ya. Pertama kali kita ketemu di Komal ginian, di Komal Bang Juma udah kita bahas ini ya. Jadi Yesus diutus ke Bani Israel ya. Maksudnya pelayanan secara fisik ya. Kalau pelayanan secara fisik yang lainnya, murid-muridnya diutus ke bangsa-bangsa lain. Tapi Yesus Sang Mesias untuk seluruh dunia itu bisa kita temukan salah satunya ya di Matius 28 ayat 16 hingga 20. Dan baptislah semua bangsa dan jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, di situ ya. Jadi Yesus itu untuk semua bangsa ya. Kalau Bang Juma merasa nggak seperti itu ya, itu kan kembali ke bagaimana Anda menyimpulkan yang tertulis. Ya, kalau orang Kristen percayanya Yesus itu untuk semua bangsa, makanya mau jadi orang-orang non-Yahudi mau jadi pengikutnya. Begitu loh. Jadi berarti menurut Bang Juma kami semua ini bodoh lah gitu ya. Mengikut Yesus. Padahal Yesus mengatakan bahwa dia hanya untuk orang Yahudi. Nah, kembali lagi kepada Bang Juma lah itu ya. Nah, katanya menaati Yesus jadi muslim. Bagaimana ceritanya Bang Juma?
Yesus ini Yahudi, Tuhannya orang Yahudi itu Elohim Yahweh, God of Israel, God of Abraham, Isaac, and Jacob. Jadi disingkat menjadi God of Israel karena Yakub berubah nama jadi Israel. Itu nggak bisa berubah-berubah, namanya harus itu Yahweh dan gelarnya pun harus itu God of Israel. Artinya kalau ada orang ngaku sesembahan kami juga Yahweh, setahu saya ada tuh orang Mesir mengklaim bahwa salah satu dewanya bernama Yahweh. Silakan saja. Tapi apakah gelarnya God of Israel? Apakah kita mengenalnya harus mengelar dengan leluhur bangsa Israel? Tentu kan nggak terima sini orang Mesir ini. Nah, jadi Yahweh-nya itu Yahweh yang berbeda. Jadi mengenal Yahweh yang kami sembah ini harus melalui interaksinya dengan leluhur orang Israel. Dan itu ada di kitab Tanakh, Perjanjian Lama yang kami pegang sekarang. Nah, jadi nggak mungkin kalau mengikuti Yesus yang versi Injil ini ya, Yesus dari Nazaret versi yang Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, menjadi Islam. Nggak mungkin, karena Islam Tuhannya adalah Allah, ilahnya adalah Allah, ya, Tuhan negeri ini dalam kurung Mekah. Kalau kami ilahnya adalah Yahweh, God of Israel. Itu sudah beda Bang Juma, sesembahan kita sudah beda, ya. Nah, kalau di kami itu yang paling tinggi adalah Yesus. Kalau di Muslim kan Muhammad, makanya Muhammad ada hadisnya. Nah, kalau di kami ya Yesus, makanya kami ada Injil. Nah, jadi sudah berbeda. Tuhan kita sudah berbeda. Itu nggak usah lagi diganggu gugat. Nanti jadi rusak logika berpikir kita. Oke, saya rasa itu dulu Bang Juma. Silakan ditanggapi. Oke, baik. Seperti tadi saya ngambil dari bawah ya, supaya saya tidak lupa gitu ya. Nah, sekarang Anda mencoba menarasikan Tuhan kami dengan Yahudi itu beda. Yang berbeda itu Tuhan kami dengan Kristen. Di dalam di dalam Kejadian 17 nomor 7, Tuhan mengangkat perjanjian kekal. Aku akan menjadi Tuhanmu Abraham, Tuhan keturunanmu, Tuhan anak-anakmu secara turun-temurun. Dan ini adalah perjanjian kekal, tidak bisa dibantah, tidak bisa dibatalkan oleh orang Kristen. Justru Anda yang Tuhan kami berbeda. Tuhan kami maha suci, Tuhan Anda mana ada maha suci. Kalau Tuhan Anda tidak cebok habis nggak bisa Bang, nggak bisa. Jadi Tuhan kami itu maha suci. Allah Subhanahu wa ta'ala itu diterangkan kemudian sebagai Tuhan yang maha suci, maha tinggi. Sebagaimana kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu maha suci, maha tinggi. Yesaya 5 nomor 6, Yesaya 57 nomor 15. Tuhan kami mematikan dan menghidupkan. Al-Quran surah Al-Baqarah, kemudian Ulangan 32-39. Tuhan menghidupkan dan mematikan. Sementara Tuhan Anda dihidupkan, dimatikan. Beda Tuhan kita. Tuhan kami laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan manusia. Yeremia 10 nomor 6, 2 Samuel 7 nomor 22. Tuhan Anda bukan serupa lagi tapi manusia. Beda Tuhan kita. Beda Tuhan kita. Tuhan kami mengutus Musa, mengutus Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan Anda mengutus Paulus. Beda kita, beda kelas. Jadi tolong dipelajari lagi. Tuhan yang Anda maksud itu orang-orang Yahudi, Bani Ishak, Bani Yakub mengatakan Adonai, El Elohim, Elyon, Elohe, El Olam, El Roy, As-Sadai, Emmanuel dan seterusnya. Kami menyebutnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam dan seterusnya. Tuhan kami memiliki sifat-sifat. Tuhan datang kepada Bani Israel berfirman dengan menggunakan bahasa Ibrani, Aramaik. Tuhan kemudian berfirman kepada Nabi kami dengan menggunakan bahasa Arab, bahasa yang serumpun dari keturunan Abraham. Tak pernah Tuhan kami datang berfirman dengan menggunakan bahasa Yunani. Tak ada Nabi juga diutus kepada Yunani, nggak ada. Jadi Anda harus memahami itu. Kemudian baptislah.
Perintah baptis itu apa? Baptis itu apa? Tahirkan, sucikan, tobatkanlah mereka dalam nama Tuhan Bapa, Yesus, Roh Kudus. Bukan menjadi tiga-tiganya Tuhan. Sama seperti kami beriman kepada Allah, satu, beriman kepada Roh Kudus, dua, beriman kepada Nabi Muhammad, utusan anak manusia, tiga. Tapi cuma satu yang Tuhan, yaitu Allah. Yang duanya ini hanya makhluk ciptaan. Roh Kudus ciptaan, Nabi Muhammad anak manusia ciptaan. Mereka semua adalah hamba Allah. Mereka dua-duanya adalah rasul. Itu di Anda tidak. Sudah diajarkan, baptislah mereka, sucikan mereka, tahirkan mereka dalam nama Bapa satu-satunya Tuhan, Anak sebagai rasul utusan Tuhan, Roh Kudus sebagai penyampai firman. Tapi di Kristen tiga-tiganya jadi Tuhan, kan kacau itu namanya. Tidak boleh, tidak boleh. Nah, kemudian ketika Anda mengatakan orang-orang Yahudi akan dikumpulkan di Yerusalem, pahami, ketika saudara-saudara kita Bani Israel dikumpulkan kembali ke kota yang dijanjikan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi, orang Kristen tak bisa kumpul bersama dengan mereka. Yang bisa kumpul dengan mereka itu kami, umat Islam. Kenapa? Coba Anda baca Yesaya 52 nomor 1. Tidak boleh orang yang tidak bersunat masuk menyentuh tanah Yerusalem. Tidak boleh. Tak boleh. Bahkan kalau Anda membaca Yeskiel 44 nomor 6 sampai nomor 9, di situ sangat menyakitkan sebenarnya. Ketika Tuhan berfirman kepada Bani Israel, apa kata Tuhan? Wahai Israel, wahai Yerusalem, semua dosamu yang pernah kau lakukan kepada aku, tak ada yang lebih menyakitkan hatiku selain dosamu yang satu itu. Dosamu yang lain bisa kumaafkan, tapi yang satu itu sangat menyakitkan hatiku. Apa itu? Dosa memasukkan orang yang tidak bersunat ke dalam bait sucinya orang-orang Israel. Tidak boleh. Semua kesalahanmu, semua dosamu yang pernah kau lakukan, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dosamu yang satu ini. Sangat menyakiti hatiku, yaitu memasukkan orang-orang tidak bersunat ke dalam baitku, ke dalam rumah ibadahku, ke dalam baitullah atau baitel. Jadi dosa yang paling besar yang dimurkai oleh Tuhan kepada orang Yahudi adalah memasukkan orang Kristen Roma Yunani ke dalam bait suci. Jadi bagaimana mungkin kalian itu akan dikumpulkan di Yerusalem baru? Nggak mungkin, nggak mungkin, itu hayalan. Makanya kalau dikatakan Anda akan dikumpulkan bersama orang Yahudi, salah. Yang dikumpulkan bersama orang Yahudi itu kami Muslim, orang-orang yang bersunnah. Kemudian beranjak lagi ke pembahasan saudara. Anda mengaku sebagai pengikut Kristus. Di dalam Yohanes 10 nomor 27 apa kata Yesus? Aku mengenal pengikutku, aku mengenal muridku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Apakah Anda mengikuti Yesus? Tidak. Yesus ibadahnya di tempat sinagoge. Orang masuk ke situ harus mandi tahir dulu, harus mandi junub. Masuk ke situ harus wudhu, harus melepaskan alas kaki. Kecuali alas kakinya suci boleh. Tapi kalau di Islam, di umumnya di mereka harus melepaskan alas kaki. Kalau diragukan kesucian daripada sepatu atau sendalnya, tak boleh masuk ke sana. Dan harus sunat. Nah, Yesus masuk ke tempat ibadah seperti itu, mengajar di sana, ibadah di sana. Jadi Anda bukan pengikut. Lalu Anda mengatakan Kristen itu bisa disebut Yahudi. Nah, ini menggenapi domba-domba nyamar serigala yang nyamar domba. Ternyata Anda sudah mengakui bahwa Kristen itu bisa disebut Yahudi, bisa disebut Israel, berarti bisa disebut domba. Sedangkan Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba, nyamar seperti Yahudi, nyamar seperti Israel. Berarti Anda yang kena. Anda mengaku itu. Sedangkan Yesus dia mengatakan hati-hati, akan ada pengikut-pengikut palsu. Nah, endingnya di mana? Matius 7:15 sampai 23.
Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa? Karena kalian tidak melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Perjanjian lama. Kehendak Bapa itu perjanjian lama, sedangkan kalian tidak lagi melakukan perjanjian lama. Kemudian yang terakhir, Anda mengatakan Mesias itu memiliki unsur ilahi. Bung, kalau Anda kemudian membawa Yesaya 53, di situ tidak akan pernah bisa sampai ke Yesus. Kenapa? Karena dikunci oleh kitab Yesaya itu sendiri. Yesaya 53 Anda harus baca dari Yesaya 1. Apa yang dikatakan di sana? Penglihatan yang dilihat oleh Yesaya, anak dari Amos, tentang Yehuda dan tentang Yerusalem dalam masa Uzia, dalam masa Yotam, dalam masa Ahaz, dalam masa Hizkia, dalam masa raja-raja Yehuda. Sementara Yesus tak masuk di sini. Yesus tidak masuk di antara penglihatan-penglihatan yang diceritakan oleh Yesaya bin Amos. Yang ada dalam penglihatan Yesaya bin Amos ini adalah tentang Yehuda, tentang Yerusalem dalam zaman Uzia, dalam zaman Yotam, dalam zaman Ahaz, dalam zaman Hizkia. Yesus tidak ada di antara zaman-zaman itu. Tak ada. Jadi tidak masuk Yesus di Yesaya 53. Belum lagi kalau saya kuliti Yesaya 53 dari data 1 sampai selanjutnya, Anda tak akan pernah bisa mendapatkan jawaban akurat dari kekristenan saudara. Nah, terakhir dari saya, Bu, terakhir sebelum sesi berikutnya, mungkin ada teman kita dari Muslim yang mau menambahkan. Terakhir dari saya, kalau Anda mengatakan Anda itu pengikut, yang terakhir ini tentang Mesias, ada unsur ilahi ya, unsur ilahi. Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Baca Yohanes 5 nomor 36. Baca Yohanes 4 nomor 34. Baca. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Mana unsur ilahinya? Oh, dia bisa membangkitkan orang mati. Itu namanya mujizat. Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang-orang Israel harus tahu, yang aku maksud adalah Yesus, manusia dari Nazaret, yaitu manusia yang ditentukan oleh Elohim dengan memberi tanda-tanda, kekuatan dan mukjizat yang dilakukan oleh Elohim melalui Yesus. Jadi Yesus itu tidak ada tanda keilahian. Yang ilahi itu ilahi, yang mengutus dia. Dia hanya duta, dia hanya utusan untuk menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah Bani Israel dengan diberi kekuatan, tanda-tanda, mujizat yang Tuhan lakukan melalui perantaraan Yesus. Makanya di dalam Kisah Yohanes 5 nomor 36 ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang aku lakukan, membangkitkan orang mati, bernubuat dan seterusnya. Pekerjaan itu yang aku lakukan, dan pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti pekerjaan yang Yesus lakukan itu bersaksi bukan sebagai Tuhan, bersaksi sebagai utusan Tuhan. Tolong saudara-saudara, pikirkan dengan akal sehat. Demikian. Oke. Saya tanggapi ya Bang Juma ya. Silakan. Iya ya. Jadi ini kembali lagi ke pembicaraan kita yang pertama kita ketemu di Komal-Komal ini ya, tentang Tuhan, definisi Tuhan. Kembali lagi ke definisi Tuhan. Ya, saya sendiri tidak berani mengklaim saya ini oneness ataupun Tritunggal ya. Jadi saya independen lah gitu. Apa yang ada di Alkitab itu saja yang saya coba paparkan. Jadi definisi Tuhan yang saya tangkap ya di Alkitab adalah Tuhan yang bersifat ilahi yang berkuasa atas hidup manusia. Nah, dengan begitu konsekuensinya Tuhan saya ada dua, YHWH dan Mesias Yesus. Nah, baru jika kita lihat dari KBBI, Tuhan didefinisikan KBBI adalah sebagai yang maha kuasa. Berarti jika kita ikut KBBI, berarti Tuhan saya hanya satu, yaitu YHWH, God of Israel. Nah, dari tadi Bang Juma, berarti Bang Juma menggunakan istilah dari KBBI, Tuhan yang dalam perspektif KBBI.
Nah, kalau dari perspektif KBBI, Tuhan saya adalah Yahweh God of Israel yang mengutus Yesus sebagai anak tunggalnya untuk menjadi juru selamat atau Mesias bagi manusia. Nah, itu dulu definisi Tuhan ya. Terus definisi ilahi adalah ya makhluk surgawi ya. Malaikat itu termasuk ilahi saya anggap ya. Jadi ketika orang Kristen dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, itu artinya orang Kristen ini diinisiasi ya, orang ini diinisiasi menjadi warga kerajaan surga. Ya, dia ditahbiskan atas nama Sang Bapa yang Maha Kuasa, Sang Anak yang sebagai Mesiasnya, dan Roh Kudus yang akan melayani, yang akan menguatkan iman Kristennya. Nah, Roh Kudus ini bagi saya bukanlah Tuhan. Jadi Bang Juma, saya tidak mengatakan secara pribadi ya bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan. Saya menganggap Roh Kudus adalah pastinya salah satunya itu adalah malaikat. Mungkin ada lagi jenis makhluk surgawi lain, istilahnya yang lain mungkin selain malaikat. Tapi yang pasti kita tahu di Alkitab malaikat adalah pribadi-pribadi yang bersifat ilahi selain Sang Bapa dan Sang Anak. Jadi begitu ya pemahaman saya tentang ketuhanan di Kristen ya yang saya pahami dari Alkitab. Nah, jadi dengan begitu definisi perkataan kalimat Bang Juma yang mengatakan Tuhan Kristen mengutus Paulus. Nah, karena Bang Juma menggunakan KBBI, berarti itu pernyataan Anda salah. Harusnya Tuhannya orang Kristen mengutus Yesus. Itu yang benar Bang Juma. Karena Anda menggunakan kata Tuhan ini sesuai dengan apanya KBBI, sudut pandang KBBI. Jadi yang mengutus Paulus siapa? Yang mengutus Paulus adalah Mesias Yesus, Tuhan. Gak usah ada kata hanya, Tuhan aja. Tuhan Mesias Yesus. Tidak, Tuhan Mesias Yesus lah yang mengutus Paulus untuk orang-orang tak bersunat, artinya orang-orang non-Yahudi. Kalau bersunat itu kan hanya untuk orang Yahudi karena memang harus keturunan Abraham secara genetis. Nah itu, saya kan tidak keturunan Abraham secara genetis. Saya keturunan Abraham secara rohani melalui Yesus Kristus. Ya, makanya saya sebut Israel rohani. Atau Yahudi pun tapi Yahudi yang rohani. Dan itu yang ternyata yang lebih penting. Israel yang rohani, bukan yang Israel yang genetis. Kalau Israel yang genetis, Tuhan pun bisa menciptakan batu-batu itu menjadi manusia-manusia yang genetika Abraham, sesuai dengan genetika Abraham. Tapi ternyata kata Yohanes Pembaptis, yang lebih penting adalah Israel rohani. Dan makanya nggak heran nanti Yesus jika datang kembali ke dunia menjadi raja di atas segala raja dan pemerintahannya ada di Israel sana. Dan kita semua menjadi warga negara Israel, warga kerajaan Israel, warga kerajaan Daud. Karena Yesus bertahta di atas tahta Daud nanti ya, kedatangan nanti. Nah begitu. Jadi Tuhan saya adalah YHWH ya. Yesus itu adalah Mesias yang diutus. Yesus itu adalah anak tunggalnya, firman yang hidup. Firman yang hidup artinya Bang Juma, Yesus ini tahu apa yang ada dalam benak Sang Bapa, tahu apa yang diinginkannya, tahu idealisme Sang Bapa, tahu dia semuanya, dan melakukannya dan merealisasikan apa yang diinginkan Sang Bapa. Itulah kenapa dia disebut firman yang hidup. Firman itu artinya perkataan dari Tuhan Maha Kuasa, kehendak idealisme yang Maha Kuasa ya. Jadi kata firman ini udah pasti merujuk kepada yang Maha Kuasa, dan Yesus itu adalah firman yang hidup. Jika Bang Juma punya anak tunggal ya, semua yang di kepala Bang Juma tahu anak Bang Juma ini, keinginan Bang Juma pun dia tahu. Nah, maka Bang Juma bisa menyebut anak Bang Juma itu sebagai Sabda Juma yang hidup. Nah, kira-kira seperti itulah analoginya. Nah, baru kemudian Tuhan Kristen bangkit. Nah, yang bangkit di sini bukan Tuhan ya. Karena Bang Juma pakai KBBI kan. Yang bangkit di situ adalah Mesias, Tuhan Mesias. Itulah yang bangkit, yang dibangkitkan. Begitu. Jadi keilahian Yesus itu bukan di masalah mujizat-mujizatnya, bukan. Kalau soal mujizat-mujizatnya Bang Juma pun bisa. Apalagi Bang Juma nanti kalau sudah menjadi Kristen. Saya yakin Bang Juma menjadi pengkhotbah yang mantap lah ya, berpengaruh luar biasa. Ya, semoga terjadi. Nah, jadi keilahian Yesus di mana?
Di Matius 28 itu Bang Juma, ayat 16 hingga 20. Segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Baru kemudian yang di Yohanes 17, segala kuasa telah kau berikan kepadaku. Ada di Yohanes 17. Itu Yohanes 17 itu luar biasa, itu Yohanes 17. Coba Bang Juma lagi baca itu. Nah, jadi keilahian Yesus terletak di situ ya. Yesus tahu jalan ke surga, tahu bagaimana biar bisa ke surga. Bukan masalah membangkitkan, menyembuhkan orang buta, enggak, bukan di situ keilahiannya. Baru baptisan itu apa? Nah, baptisan itu apa? Ya itu tadi saya jelaskan ya, itu inisiasi seseorang menjadi warga surgawi. Dibaptiskan dalam 3 entitas tadi, entitas Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini ada banyak pribadi di dalamnya, nggak mungkin cuma satu. Kan malaikat tadi saya bilang, berarti dia ada banyak. Nah, jadi benar apa kata Bambang Nursana? Tritunggal itu sebenarnya bukan keberapaan, tapi bukan berapa banyak, bukan. Intinya ada video singkatnya Bambang Nursana. Intinya adalah Tuhan yang Maha Kuasa yang satu ini, dia mengejawantakan dirinya dalam Sang Anak dan dalam Roh Kudus tadi. Jadi intinya tetap pada berpusat kepada Sang Bapa yang Maha Kuasa. Nah, begitu ya. Tapi saya nggak berani menyebut saya Tritunggal, nanti harus disitir-sitir sama mereka. Nah, masalah orang Kristen tidak bisa berkumpul sama orang Yahudi sama orang Israel di Yerusalem di bait sucinya, ya nggak masalah. Toh Yesus sudah mengatakan bahwa bait suci akan dirontokkan. Bahkan ketika Yesus mati tersalib, itu kan bait suci retak, itu ruang Maha Kudusnya retak, terbelah dua. Artinya bukan itu lagi. Jadi kalau orang Yahudi berharap harus itu biar Mesias datang, itulah kekonyolan mereka. Bukan itu lagi, bukan di situ lagi. Yesus sudah berkata kepada perempuan Samaria, akan tiba saatnya kamu menyembah Bapa, bukan lagi harus menghadap ke Yerusalem. Nah, jadi itu udah nggak relevan lagi ya, bait suci orang Yahudi itu harus ada, enggak. Kan di situ lagi, esensinya bukan itu lagi. Di Mesiasnya sudah datang, itu urusan-urusan bait sucinya orang Yahudi itu udah nggak relevan lagi gitulah. Nah, baru kehendak Bapa. Nah, kehendak Bapa ya, kembali lagi kehendak Bapa itu adalah, ada tuh, lupa saya di mana ya. Kehendak Bapa itu adalah jika kita mengikuti semua sabda Yesus. Sabda Yesus termasuk perintahnya dan larangannya. Tadi saya lihat Bang Juma ini kayaknya mana perintahnya? Seolah-olah harus ada semacam kalimat perintah gitu ya. Jangan ini, jangan itu. Enggak seperti itu juga Bang Juma. Jika misalnya ada dalam sebuah peristiwa seperti murid Yesus yang ragu-ragu menyembah, Panjangan kali. Ya, bentar ya. Yesus mendatanginya dengan mengatakan, jangan ragu menyembahku, ya, karena segala kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Artinya dikatakan di sana bahwa kamu harus memang menyembah saya karena memang saya berkuasa di surga dan bumi. Artinya ketaatan mutlak itu dibutuhkan kepada Mesias ini. Begitu Bang Juma. Terima kasih, silakan Bang Juma. Iya, baik. Jadi ada hal yang kemudian Anda kecolongan ketika Anda mencoba mengatakan Tuhan Anda itu adalah Tuhannya orang Yahudi dan bukan Yesus. Anda hanya mutar-mutar, tapi ujung-ujungnya Yesus juga ya Tuhan Anda. Filipi 2 nomor 6, yang walaupun dalam rupa Elohim, ya Theos di sini ya, saya artikan Elohim atau apalah Tuhan kalian itu yang Anda klaim, tidak menganggap kesetaraan dengan Theos ya sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan Theos telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia. Ini Tuhan Anda nih, ini Tuhan Anda ini yang tadinya pencipta langit dan bumi ini mengosongkan diri menjadi seperti manusia, merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Jadi jangan lagi ngambil Tuhannya orang Yahudi. Tuhan yang Anda maksud itu sudah menjadi manusia, Yesus. Jadi jangan lagi Anda mengatakan Yesus itu tidak kami imani sebagai pencipta langit dan bumi. Ini pencipta langit dan bumi mengosongkan dirinya menjadi orang. Ini Tuhan Anda ini Yesus. Tak ada lagi Tuhan lain. Inilah Yesus yang adalah Tuhan saudara. Kolose 2 nomor 9,
itu dikatakan bahwa di dalam daging Yesus, dagingnya mulai dari rambut sampai kaki sampai kuku itu Tuhan. Jasadnya Yesus, lengannya daging, kulit, kumisnya, jenggotnya, kuping, telinga, mata itu Tuhan Anda. Jangan diingkari itu. Jadi jangan lagi ambil konsepnya orang-orang Yahudi, Tuhan kami itu Yesus cuma diutus, tak bisa. Tuhan Anda itu anak Maria, kecuali Anda ingin membatalkan pengajaran Paulus. Sebab dalam dialah berdiam secara biologis seluruh kepenuhan keteotes, ketuhanan. Jadi semua daging Yesus itu Tuhan. Itu Tuhan. Jadi nggak ada lagi Anda mengatakan Tuhan kami itu adalah Allah Bapa dan seterusnya. Itu nggak ada. Itu Tuhan Bapa itu sudah menjadi daging, menjadi bayi. Lalu kemudian Anda mengaku Israel rohani. Ini Anda dapat konsep dari mana ini Israel rohani? Ini yang ngajarin siapa? Israel rohani itu artinya keturunan Nabi Yakub yang memelihara jasad dan rohaninya untuk mentaati firman Tuhan mereka. Bukan Israel rohani, apaan Israel rohani? Orang-orang Israel dituntut rohnya untuk mentaati perintah Tuhan yang ada di dalam kitab para nabi. Itu rohaninya. Rohaninya dan jasadnya harus tunduk. Makanya Yesus mengatakan, jangan kau ikuti mereka, karena mereka hanya berkata tapi tidak mempraktekkan. Yang dikatakan berkata dan mempraktekkan itulah menyembah Tuhan dalam kebenaran dan dalam roh. Rohnya tunduk, hatinya tunduk, berserah diri kemudian. Jadi Israel rohani itu ya orang Yahudi. Bagaimana Anda bisa dikatakan Israel rohani ketika ada perintah jangan makan babi, Anda makan babi? Berarti hati Anda tidak tunduk, roh Anda tidak tunduk kepada firman Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan ibadah sabat, pelihara sabatku, roh Anda, hati Anda, kalbu Anda, pikiran Anda, unsur gaib yang ada pada diri Anda tidak tunduk kepada firman Tuhan. Bagaimana Anda bisa dikatakan Israel rohani? Coba, perintah Tuhannya jangan makan babi, sunatkanlah dirimu, sunatkan kulupmu. Bagaimana Anda dikatakan Israel rohani kalau hati Anda, roh Anda tidak tunduk kepada firman Tuhan? Gak bisa. Kalau Israel KW 1000 mungkin, tapi Israel rohani nggak bisa Anda. Berbicara mengenai rohani itu ketundukan hal gaib, hati, kalbu, pikiran harus tunduk kepada firman Tuhan. Apa firman Tuhannya? Jangan ada ilah lain di hadapanku, jangan ada sembahan lain di hadapanku. Coba, sedangkan sembahan Anda sudah berubah menjadi manusia, yaitu Yesus. Dalami materi Kolose 2:9 dan Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8. Dalami itu. Di situ terang sekali tertulis bahwa orang Kristen harus memahami Theos yang adalah dewa itu telah nuzul dirinya menjadi daging. Baca itu, Bung. Jadi jangan lagi Anda bernarasi seperti Islam. Yesus hanya rasul utusan, Roh Kudus hanya penyampai firman. Nggak usah ikut-ikutan Islam. Ikuti Paulus. Yesus itu Tuhan atau dewa yang nuzul, inkarnasi, menjelma 100% menjadi daging. Itu konsep Kristen yang sebenarnya. Tapi karena Anda hidup menggunakan akal, melarikannya lagi ke ajaran Yahudi. Seakan-akan Tuhan Yahudi itu Tuhan Anda. Bukan. Kristen itu Tuhannya Yesus. Yesus anak Maria itulah Tuhannya Kristen. Tak ada lagi yang lain. Matinya Yesus, matinya Tuhan Anda. Hidupnya Yesus, hidupnya Tuhan Anda. Itu. Jadi Yesus itu adalah Tuhannya Kristen, bukan lagi Tuhannya Yahudi. Tapi pencipta langit dan bumi itu jelas Tuhannya Yahudi. Pencipta alam semesta, Rabbus samawati wal ard. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi kalau berbicara mengenai Tuhan, KBBI pencipta langit dan bumi, Yesus itu Anda harus imani sebagai Tuhan, jangan Tuhan. Tuhan. Karena Yesuslah pencipta Anda yang berinkarnasi menjadi daging. Ya, sampai di situ kita tidak usah terlalu panjang. Kalau bisa kita tiktokan aja, silakan. Ya, jadi lucu kan, Bang Juma kayak terima kalau Tuhan saya itu adalah YHWH, God of Israel. Nah, ini jadi repot ini.
Lalu Yesus ini apa? Yesus itu kan anak tunggalnya. Ya Ini kita sebut Kolose saja lah ini Tuhan. ini Kolose Kita sebut 29 mau dihapus. Bacakan dulu Bang Juma, Kolose 29. Kolose Sebab 29. dalam dialah berdiam secara daging, secara biologis seluruh kepenuhan keteosan. Ditambah-tambahin secara daging, nggak ada itu Bang Juma, jangan nambah-nambahin. Hah? Yang benar lah baca, nggak ada kayak gitu. Itu Sebab dalam bahasa dalam dialah- Yunaninya dikatakan somatikos. Somatikos Nggak itu usah. artinya tubuh Bang manusia. Juma, kalau bahasa Yunani, bahasa Indonesia lah, kalau nggak bahasa Inggris. Jasmania. Jasmania dalam bahasa Indonesia. Jasmani itu apa, Bang? Sebab dalam dialah berdiam kepenuhan Elohim, gitu kan bahasanya. Jangan. Coba tampilkan Bang Juma. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmani. Oh iya terus oke. Jasmani itu apa? Daging atau bukan? Iya, secara jasmani udah. ya. Oh iya. Berarti Yesus itu adalah dewanya saudara, Tuhannya saudara. Ngapain lagi ke Elohim? Ya, berarti kan ini kembali ke interpretasi masing-masing ini. Kalau saya Nggak bisa. menangkapnya, Bukan. Tidak boleh. Ini tertulisnya begitu. Dan kalau Anda tidak yakin Kolose 2 ini, baca Filipi 2-nya. Yang walaupun dalam rupa Theos tidak menganggap kesetaraan dengan Theos sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan Theos mengosongkan dirinya sendiri, dan Theos mengambil rupa seorang hamba, dan Theos menjadi sama dengan manusia. Dan Theos dalam keadaannya manusia, Theos telah merendahkan dirinya, dan Theos taat sampai mati, bahkan Theos sampai mati di atas kayu salib. Apa yang Anda ingkari dari pengajaran Paulus ini? Kenapa lari ke Tuhannya Yahudi? bukan Theos itu. Mesias itu yang mengosongkan diri, bukan Theos. Alamak. Masalahnya kan, Dari Bang mana Juma Anda memaksa bisa saya mengatakan menjadi itu, Bung? Bang Juma memaksa saya menjadi oneness. Ini yang Kenapa terjadi tidak sekarang. bisa? Oneness itulah Kristen yang sebenarnya. Anda itu cuman iya. menipu orang banyak. Coba Anda lihat di dalam kitab saudara tuh. Apa Aku yang ngerti, Bang dikatakan? Juma. Itu yang mengosongkan Bang- diri ini Mesias atau bukan, Bung? Bang Juma maunya saya oneness, maunya semua Lah, orang Kristen ini yang oneness. asli itu memang oneness. Maka menjadi lawak-lawak kalian. Oh, Itu alah. aku tahu ini. Sekarang Strategi Bang coba Juma. Anda selamatkan Alah. diri Anda. Selamatkan diri Anda dari Filipi 2 nomor 6. Aduh, Coba. Bang Juma, kalau menghafal ini memang aku Anda tinggal baca Bible. Anda tinggal buka Bible. Saya tidak perlu minta Anda hafal. Di situ Anda mengatakan Mesias. Baca. Yang walaupun dalam rupa Theos, bukan Mesias. Yang walaupun dalam rupa Theos tidak menganggap kesetaraan dengan Theos sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan Theos mengambil rupa manusia. Theos yang mengambil rupa manusia. Jangan bilang Mesias mengambil rupa. Theos mengambil rupa manusia dan sama seperti hamba. Jadi Anda mau kemana Tuhan? Theos itu, Bang Juma. Coba Filipi 2. Kalau Nomor Bang Juma 6. tampilkan. Ada nggak ya bisa buka kamera ini? Bantu saya. Dapat kali aku. Ada, Bang Dito bisa. ada. Ini yang Kristen yang lain ini kok nggak naik ini. Aduh. Kang Dito bisa, Kang Ini- Dito. Assalamualaikum Kita nggak ikut campur. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita nggak ikut campur Pak Herman ya. Dari tadi saya diem. Pak Herman lawannya Bang Juma. Siapa yang ikut campur kami? Ya kan? Siapa yang ngeroyok? Berapa Bang? Kroy, siapa yang bilang Kroy? Filipi 2 nomor 6. Ini. Iya lanjut aja. Justru Anda yang mau dibantu. Anda kan nggak punya Bible tuh, mau dibantu gitu loh. Iya, tampilkan Bang. Buka. Dek, buka. Filipi 2 nomor 6. Alkitab Sabda paralel bisa supaya kita bisa lihat tafsirnya, bisa kita lihat asal usul kata bahasanya gitu. Paralelnya ada nggak Alkitab Sabda? Oh, ya, bentar. Jadi ya, Walaupun dalam rupa Allah ini ya, LA ya. Walaupun dalam rupa Allah, Allah di situ apa? Allah di situ apa, Bang? Elohim. Elohim lah kita terjemahkan ya.
Masa Elohim? Mana ada Elohim di situ? Ada aja. Nah itu dia. Sinilah letak peliknya Bang Juma. Tidak ada Elohim di situ, Bung, karena itu adalah bahasa Yunani. Gimana bisa Elohim masuk di sana? Teos iyalah, oke Teos. Theos. Theos. Itu ada Theos kan? Allah ini coba diklik. Allah itu angka berapa? Angka 3316. Klik Theos. Iya, di sinilah letak peliknya memang Bang Juma. Bang Juma itu Filipi 2 lanjutin dong baca ayat 10-nya, Filipi 2 ayat 10-nya lanjutin dong Jangan ikut baca. campur dulu, bro. Kacau, ntar dulu. Oke. Rasmi sabar ya. Kan Herman minta Herman minta tolong nanti tuh, Abang minta Resmi ya. bantuan Kristen tuh, aku bantuin Herman Iya, iya. tuh. Iya, Baca iya, dulu tapi- nih Theos kan? Tapi sebentar dulu ya. Filipi 2 ayat 10 Bang Herman baca. Iya, iya. Theos Filipi kan ini ya? dulu ya. Theos kan? Supaya dan Teos. Theos. nama Yesus bertukuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Nah, Nah, terus apa? itu ada keilahiannya kan Bang Juma? Bukan keilahian lagi. Oke, Theos Allah dia ya. Anda itu menjadi Alah, iya. manusia. Oke Bang Juma, ini yang mau kujelaskan ya, sebelum masuk ke Bu Rasmi ya. Ini yang mau kujelaskan dulu. Memang kata Elohim atau Theos pun bisa disematkan kepada Yesus. Kan saya bilang di Yesaya 9 sama di Ibrani 1, kata Elohim atau Theos itu memang disematkan pada Yesus. Walaupun hanya sedikit aja ya. Hanya itu aja setahu saya. Makanya Yesus berkata, hidup kekal itu adalah mengenal satu-satunya Elohim yang sejati. Ya itu Yesus, itu Bukan Yesus. berarti- iya. Itu Yesus. Bukan, itu sang Bapa Bang Juma. Itu Yesus yang mengajarkan. Tapi Paulus Betul. beda. Kalau Paulus enggak. beda. Kalau Enggak. Paulus Theos mengambil rupa hamba menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia Theos telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Berarti Bang Juma tambah lagi satu ya. Apa? Filipi 2 ayat 6 yang menyematkan kata Elohim kepada Yesus. Memang Yesus itu Elohim. Bukan menyematkan kata Elohim, Bung. Coba Anda pahami. Theos Anda itu berinkarnasi menjadi manusia. Nah, iya. Tapi, Berarti oke sudah lah. tidak ada lagi Theos. Oke loh, Karena oke lah. Theosnya sudah jadi manusia. Yang saya pahami Bang Juma, Theos di sini bukan Theos sang Bapa, tapi Theos sang anak. Begitu jadi konsekuensi. Bagaimana Anda ceritakan? Nah. Jadi maksudnya Bang anak Juma. manusia menjadi anak manusia gitu. Anak Allah mengosongkan apanya apa? Kenapa anak Allah yang mengosongkan? Kita baca lagi ya. Yang walaupun dalam rupa Allah anak, begitu Yang menjadi manusia siapa sih yang menjadi manusia, Bang Juma? Dia tambah-tambahi, Bang Andi. kesetaraan dengan Dia tambah-tambahi lagi. Iya. Yang walaupun dalam rupa Theos tidak menganggap kesetaraan dengan Theos yang harus dipertahankan. Nah, begitu, Melainkan Bang Juma. Begitu, Theos Bang Juma. mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, yaitu Yesus. Bang Juma. Theos mengosongkan dirinya lalu mengambil jasad manusia. Dialah Yesus. Bukan Theos Bang Saya tanya Juma, pernah. Allah. Abang ini enggak. Allah Ntar loh lihat di nanti sama situ, Bu- bukan Theos. Nanti sama Bu Rasmi ya. Diam dulu Rasmi, diam dulu. Nah gini Rasmi kok nggak Juma. ngerti apa-apa, Mi. Bang Juma pernah nggak mendengar istilah Allah Bapa, Allah Anak atau Nggak ada itu. Elohim Anak, Elohim Bapa? Itu bikinan Ada. Kristen itu. Ya ada Bang Juma istilah itu di Kristen ya. Tapi tolonglah Allah Anak, gunakan Allah Bapa, akal. Ini Elohim kitab Anda Anak. sendiri Filipi 2. Di situ bukan dikatakan anak Allah, tidak, tapi Theos, Theos. Iya. Theos yang tidak mengosongkan dirinya ini Theos. Lalu sang Theos mengambil rupa manusia. Lalu Di sang Yesaya- Theos di menjadi Yesaya 9 hamba. pun- Iya, di Yesaya 9 pun dikatakan dia Allah yang perkasa. Eh, Mighty God. Kalau soal itu. Sudah kubilang tadi Yesaya itu bercerita tentang orang-orang yang ada menjadi orang-orang yang ada di dalam kerajaan Yehuda dan Yerusalem zaman Uzia, saya ya, Bang Yotam, Juma, tentang Ahaz, ayat ini. Hizkia. Tidak ada hubungannya dengan Yesus. Yesaya itu. Nah, pemahaman saya Bang Juma ayat seperti itu.
Yesus itu memang Elohim, Elohim anak ya. Dia mengosongkan kealahannya, artinya hak Aduh, parah keistimewaannya ini. sebagai Bung, itu dalilnya bukan Yesus yang mengosongkan diri. Theos mengosongkan diri menjadi Yesus. Nah, Kenapa kalau Anda begini kan, Bang Juma, saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi kan. Bang Juma sudah istilahnya mendikte apa yang harus saya simpulkan dari apa. Masalahnya Anda memutarbalikkan Enggak, fakta. Bang Juma pingin saya jadi oneness. Ini masalahnya. Coba Ini nggak Anda baca, boleh. Anda baca Matius Enggak, Filipi oke. 2 nomor 6. Bisa Anda baca Enggak. Filipi 2 nomor 6? Baca coba. Enggak. Filip ini ya. Walaupun Coba baca. dalam rupa Allah, betul. Nah, siapa itu di situ? Yesus atau bukan? Yesus. Iya. Karena iya di 10-nya kan memang Yesus. Aduh, parah, Aku udah parah, tahu parah. ayat ini udah lama saya Parah, tahu parah, ayat ini. parah. Masakan dalam rupa Elohim, rupa Theos itu adalah Yesus. Yesus Anak Allah, itu, anak Yesus Allah itu juga betul. Anak Allah Yesus juga. itu nanti jadi apa? Jadi Tuhan setelah dia bangkit dari kematian. Yang walaupun dalam rupa Theos tidak menganggap kesetaraan dengan Theos itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan nah Theos yang adalah roh ini mengosongkan dirinya sendiri, lalu mengambil rupa hamba, lalu menjadi sama dengan manusia, jadilah Yesus. Betul. Makanya bisa dia disalibkan. Kalau dia tidak mengosongkan kealahan anak ini, Lah, jangan dia ke tidak situ bisa dulu. disalibkan. Jangan di situ dulu. Akui dulu bahwa Tuhan Anda itu sudah tak ada lagi selain Yesus. Oh, nggak bisa. Loh. Ini nggak. Loh, 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 Sudah loh, loh, mulai loh, 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 menyetir loh. Loh, 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 loh. doktrin saya sendiri. Loh, 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 Lagi, loh. udah nggak pas lagi nih. Ada berapa Tuhan Anda dulu? Anda pingin Tunggu. jadi Saya tanya oneness. dulu. Saya tanya dulu. Tuhan Anda ada berapa? Tuhan yang mana ini? Pakai Lah. kata Meh. dari KBBI. Nggak usah kemana-mana. Tuhan Anda ada berapa? Tuhan definisinya Tuhan di sini apa? Yang maha kuasa kah? Tuhan pencipta langit dan bumi, nggak ada Tuhan lain, cuma satu. Tuhan Anda ada berapa? Berarti itu YHWH satu. YHWH. Satu. Kalau dalam bahasa Yunaninya YHWH ini disebut apa? Kalau dalam bahasa Yunani ya, nama itu kan nama ya tetap seperti itulah YHWH. Tidak ada YHWH di dalam kitab Septuaginta, jangan ngarang-ngarang. Saya tanya sekali lagi. Dia tertulis Kyrios tapi tertulis huruf besar semua. Kenapa Kurios, ada Kurios? Alamak. Tuhan Inilah. loh, Tuhan itu kan Tuhan bagaimana sih? Loh, Tertulis huruf besar YHWH semua. ini dalam bahasa Yunaninya apa? Itu nggak bisa diterjemahkan, itu nama. Nah, Anda temukan predikat yang paling tertinggi, sabar. Predikat paling tertinggi di dalam kitab Anda sebagai Tuhan itu disebut apa? disebut Elohim lah. Mati ini ya. Elohim Dalam sama bahasa apa juga? Yunani kitab Anda. YHWH Elohim. Di dalam kitab Anda dalam bahasa Yunani Iya. yang paling tertinggi disebut apa? Theos lah. Aduh. Gak bisa ini. Mau menipu YHWH tapi Elohim. Ulangan namanya 4. Ulangan Bung, namanya itu 4. kitabnya Yahudi, Bung. Yang saya tanya kitab Anda, Septuaginta dalam bahasa Yunani, bahasa Greek itu Jadi- yang paling tertinggi kedudukannya disebut apa? Jadi maksud Anda saya nggak berhak memakai kitab perjanjian lama? Itu kitabnya orang loh. Allah, itu gimana sih? Tapi nggak bisa diskusi lah ini. Lah, sekarang mana legalitas Anda menggunakan kitab itu? Anda sudah menentukan. Saya apa yang tanya, saya- mana legalitas Anda untuk menggunakan kitab tersebut? Ada? Nggak perlu legalitas. Ini kan masalah spiritual, pribadi kan? Mungkin orang Yahudi protes. Berarti Bisa orang Yahudi protes, nggak bisa. itu Anda lucu. Hukum-hukum yang ada di negara Indonesia ini digunakan oleh orang Jepang. Nggak kayak gitulah cuma. Lah, Ini kan nggak kayak gitu katanya. masalah spiritual ini, pribadi. Lah, itulah yang saya katakan, hukum-hukum yang untuk Bani Israel Anda gunakan untuk diri Anda. Mana legalitasnya? Ini bukan masalah legal ini kan spiritual, pribadi ini sifatnya. Yeremia 31 nomor 31 sampai 36, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Anda masuk nggak di situ? Ya dalam konteks itu Pramaisehi memang sama orang Israel lah berinteraksinya terus. Enggak, saya tanya dulu Anda masuk nggak di situ dalam perjanjian baru Tuhan dengan Bani Israel dan Yehuda? Anda masuk nggak?
Masuklah. Mulai gila kan? Makanya Al-Quran mengatakan tidak mungkin salah Al-Quran itu menilai Anda. Anda itu orang-orang yang tidak menggunakan akal. Masuklah. Masuklah. Ini perjanjian Tuhan. Baru. Perjanjian Tuhan dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Apakah Anda masuk ke situ juga? Ya enggak masuk lah. Enggak masuk. Masuklah. Yang satu mengatakan masuklah. Inilah kalian Apa tidak itu punya perjanjiannya, jati diri. Bang Juma? Apa itu perjanjiannya? Hukum misalnya? Taurat. Sunat. Aku Kata akan sunat. memasukkan hukum enggak masuk, Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda. Anda masuk nggak ke situ? Termasuk sunat. Ya enggak masuk lah kami. Ya, bukan termasuk sunat. Ngapain kau pilih-pilih? Ini hukum Taurat. Oh, semua masuk lah. Hukum Taurat. Aku akan Hah? Ya masuk lah. Kalian ini Bani Yehuda. Ya secara rohani kan kita Ya. keturunan Abraham. Inilah kalian Masuk, penyakitnya. Tapi Alamak. bagian ritual-ritualnya itu udah nggak relevan lagi karena Mesiasnya sudah datang. Alamak. Benar-benar lah kalian. Sunatnya ini. nggak kita ikuti karena kita bukan secara genetis. Kok ada orang kayak begini masih hidup ya? Benar-benar kalian itu ya mematikan Kalau akal. gini orang penyakit gini orang gini. Nah, kalau inilah yang kitab suci saya Perjanjian katakan. Tuhan sama Abraham. Jadi nggak masuk orang Kristen. Ya jelas. Melaluimu semua bangsa akan diberkati. Jadi orang Kristen Bangsa nggak siapa masuk. dulu? Non Yahudi nggak masuk. Ya. Nggak masuk kecuali Berarti yang Anda mau memberkati. mengatakan semua Kristen Kecuali yang yang pernah memberkati Abraham. Berarti Anda mau mengatakan orang Kristen yang pernah lahir dari mulai awal sampai sekarang tolol semua kan? Betul. Betul. Kok Anda baru mau jujur mengatakan itu? Memang betul. Memang betul. Betul itu. Anda pintar sendiri lah ini Vatikan jadi. Oh bukan. Kita menggunakan pola yang ada di dalam kitab yang kita anggap suci. Makanya pertanyaan tadi harus jeli juga kita mencernanya. Kan Tuhan mengangkat perjanjian baru. Ulangan 33 nomor 4. Hukum-hukum Musa hanya berlaku kepada keturunan Yakub. Anda keturunan Yakub. Hukum-hukum Musa berlaku keturunannya. Saat Ya, itu kan yang menjadi umat Yahweh hanya Israel. Sekarang Anda mau membantah itu, apakah Anda keturunan Yakub? Ya bukan. Nah, bukan, udah selesai. Berarti kalau Anda bukan keturunan Yakub, Zaman itu Bang Juma bagaimana sih? alamak. Terus yang membatalkan itu mana? Bahwa hukum Taurat itu untuk seluruh umat manusia, mana dalilnya? Ya kan kayak itu kan apanya memang itulah konsekuensinya. Yesus sudah mati dan tersalib Apa hubungannya? apa hubungannya? Memang itu kan final Apanya? dari semua hukum Taurat itu apanya endingnya? Mana endingnya? Coba Anda tunjukkan kepada saya. Yang lain diam. Ini yang terakhir ya, kita mau maghrib. Tunggu. Coba tunjukkan kepada saya orang-orang Yahudi, orang Farisi, mahkamah agama, imam kepala berkumpul sepakat membunuh Yesus demi keselamatan bangsa di luar Israel. Tolong tunjukkan datanya. Pertanyaan mana sih? Mana adalah seperti itu? Kena. Tadi saudara mengatakan penyaliban Yesus itu sebagai simbol bahwa hukum Taurat itu untuk seluruh umat manusia. Ternyata Anda tak mampu membuktikan itu. Nah kan orang Anda bilang pemuka agama Yahudi yang enggak lah ini kan dari surga ini. Proyek dari surga ini. Bagaimana? Itu asumsi gereja. Itu asumsi gereja. Dengarkan saya, Bung, dengarkan. Oke, Bang sama Bu Rasmila dulu ya. Aku ada urusan pula nih Bang ya. Makasih ya Bang Juma ya. Iya, oke. Lanjut ya. Ayo Bu Oke, Rasmi. Saudara Herman. Lanjut Bu Rasmi. Panas kepalanya melawan arus. Bibelnya dilawan sendiri. Susah itu. Susah. Kalau beras mini jatahnya Bang Handi atau Dewa. Ayo, Wak. Bentar Bang, bahas ulas dulu ini Yesaya 53 ulas. Kata Abang tadi kan nggak ada sangkut pautnya Nggak ada Allahnya hubungannya, Israel ke nggak ada Allahnya hubungannya. Kristen gitu kan. Nggak ada hubungannya. Ayo kita ulas dulu. Ini Yesaya 53 dari ayat 13 sampai 9. Nggak ada hubungannya dengan Kristen, sekali lagi. Iya, kita ulas dulu ayat demi ayat gitu loh. Siapakah yang dimaksudkan di dalam konteks ayat ini gitu? Tidak mungkin Yesus baca Yesaya 1-nya. Yesaya 1 baca. Iya.
Yesaya 1 Yes, kita oh, baca ya. Penglihatan. Bukan Yesaya 1, Yesaya 53, Tunggu dulu. Itu kan penglihatan. Yesaya 53 Iya. itu kan penglihatan. Oke? Betul? Ya. Nah, penglihatan siapakah Yesaya 53 itu? Baca Yesaya nomor 1. Yesaya bab 1. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Usia, dalam zaman Yotam, dalam zaman Ahaz, dalam zaman Hizkia, dalam zaman raja-raja Yehuda. Ada 5. Yesus masuk dalam zaman mana? Mana ngerti? Itu kan Bang termasuk ke janji Allah kepada Abraham. Aku akan mengadakan perjanjianku kepada Abraham, Ishak dan Yakub Betul. dan Saya keturunannya. tanya, Loh, Yehuda, inilah penglihatan Yehuda itu yang kan telah keturunan. dilihat Yesaya bin Amos. Iya. 1. Yehuda Penglihatan kan di situ, tentang Yehuda. kondisi di zaman Uzia. Penglihatan Iya. tentang zaman Yotam. Penglihatan tentang zaman Yehuda. Ahaz. Penglihatan tentang zaman Hizkia. Tentang zaman Iya. raja-raja Yehuda. Nah, Yesus tak ada disebut sini. Penglihatan zaman Yesus itu tak ada. Iya Bang, bentar. Biar saya ngomong dulu ya. Ya, Ngomong Allah tapi nggak nyambung mengadakan tuh apa? perjanjian dengan Abraham dan keturunannya, ya kan? masa? Yehuda keturunan Abraham kan? Yehuda keturunan Abraham kan? Di zaman Raja Uzia, Yotam, Ahaz, ya Hizkia, raja-raja Yehuda. Nah, Gitu penglihatan ya kan? Yesaya ini bercerita tentang zaman mana saja? Jawab. Iya. Terus ini kan Ada nggak zaman Yesus? nubuatan. Penglihatan itu sama seperti penglihatan Yohanes di akhir zaman, kan begitulah ini kan Bang. Penglihatan di sini kan penglihatan Yesaya tentang kelahiran Yesus, tentang Yesus sebagai penebus, penglihatan tentang penyaliban Yesus. Jadi yang saya bahas di sini penglihatan Yesaya Namanya ini kan, asal bunyi, tadi asal kan abang yang dicocokin. baca tuh Yesaya. Betul. Abang yang bunyi. baca tuh tadi. Ini namanya Bisa. korban. Bang, abang tadi yang korban baca doktrin. kan Yesaya 1 Nggak tentang bisa. penglihatan Yesaya. Penglihatan Ada Yesaya nggak di masuk di zaman kerajaan Yesus? Yehuda kan gitu. Ada nggak masuk zaman Yesus di situ? Iya, makanya aku bilang kita bahas ini. Ya sudah, Yesaya ini sudah 53. pembahasan.